Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua, yaitu Taman Sari, sebuah taman yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Yuk kita ikuti video saya kali ini, let's go. Oke guys, kita sudah masuki Taman Sari guys. Ini adalah sebuah taman peninggalan Keraton Yogyakarta guys. Ini dia guys, kita masuki kolam pemandian guys di sini. Oh, cantik banget guys ini guys, peninggalan kerajaan guys. Di Taman Sari, perkenalkan nama saya Paksi, Bapak. Saya official guide di sini dengan Bapak siapa? Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang ya. Okay. Selamat datang di Taman Sari. Pertama-tama saya ingin memberitahu Pak Bambang bahwa sebenarnya kita ini masuk dari back entrance atau pintu belakang Taman Sari. Ya. Karena mohon maaf, Taman Sari sebenarnya menghadap ke barat. Pintu depan sudah tidak bisa kita fungsionalkan karena sudah menjadi permukiman abdi dalam. Untuk istilah abdi dalam Bapak tahu? Insya Allah tahu. Iya, orang yang bekerja di kerajaan ya Pak ya. Ya. Jadi kita menggunakan pintu belakang sebagai akses masuk untuk Taman Sari saat Betul ini. ya. Tadi waktu Bapak masuk melihat ada naga dua Betul, di depan ya. itu. Ya. Itu namanya sangkalan, itu menunjukkan tahun mulainya dibangun Taman Sari. Iya. Tapi lebih mudah kita menggunakan tahun Masehi ya Pak. Betul, iya. Biar kita bisa beli sambil Oke, membayangkan ya. siap. Jadi Taman Sari itu dibangun oleh Sultan Habib pertama atau nama keren beliau Pangeran Mangkubumi. Itu 3 abad yang lalu tahun 1758. Siap. Tetapi sayangnya tempat ini hanya difungsionalkan sampai tahun 1812 saja. Jadi yang menggunakan hanya Sultan pertama dan kedua. Hanya sebentar ya Pak. Ya. Sedikit pelebaran informasi dari saya. Kenapa Mas Paksi kok hanya sampai tahun 1812? Pak Bambang pasti tahu di tahun 1800-an Belanda sudah mulai masuk. Ya. Para abdi dalam merasa tidak nyaman dengan kehadiran Belanda. Kebijakan Sultan Hamengkubuwono III yang menjabat di masa itu, karena ternyata Belanda tidak tahu di dalam keraton ada Taman Sari. Tempat Taman Sari ini oleh beliau dinonfungsionalkan, tapi untuk menyembuhkan para abdi dalam yang sekarang tinggal di sini. Rumah-rumah yang mengelilingi destinasi ini, ya, ini rumah-rumah abdi dalam yang sering kita dengar, rumah Mager Sari. Ya. Tidak memiliki surat hak milik, tidak boleh diperjualbelikan, hanya untuk turun-temurun saja. Dan rata-rata untuk saat saya berbicara geografinya dulu ya, untuk saat ini yang tinggal di Taman Sari ini totalnya ada 1.600 kakak. Wow, bagus. Banyak sekali ya, gitu, banyak sekali. Karena memang total kompleks Taman Sari ini seandainya untuk area utara masih bisa kita akses, itu totalnya hampir 14 hektar. Wow. Lalu kenapa Belanda bisa tidak tahu Pak Bambang bahwa di keraton itu ada Taman Sari? Karena rumah-rumah bagian utara ini khususnya abdi dalam itu dulu adalah danau buatan atau segaran. Jadi dari aliran sungai yang dibendung lalu menggunakan sistem buka tutup untuk mengatur ketinggian airnya. Ya, ketinggian air. Makanya kalau dilihat dari utara itu seolah hanya sebatas kolam ikan saja. Makanya Belanda tidak tahu bahwa di dalam keraton ada Taman Sari. Iya.
luar Tapi biasa. untuk ininya sekarang Untuk sekarang menjadi permukiman di Pemukiman. dalam, yang rencana ini baru ada proses perelokasian ya Pak ya. Ya. Jadi dari kantor dalam tadi untuk official gate untuk diarahkan ke selatan gitu. Ya. Jadi untuk area utara memang belum bisa karena banyak Oke. debu Iya. gitu kan. Untuk saat ini berarti untuk di arah selatannya baru Di utara. di utara ya, Iya. baru pembongkaran ya Pembongkaran karena ternyata di dalam rumah di dalam itu banyak situs semacam pot atau Ya. apa itu, karena UNESCO akan membuat Yogyakarta ini menjadi heritage Pak. untuk ya. Gitu. Sedikit pelebaran informasi dari saya Ya guys, itu sedikit informasi dari guide kita Bapak Paksi, Pak. Bapak Paksi. Iya. Untuk selanjutnya kita ikuti video kita. Nah, lalu Pak Bambang, Taman Sari ini saya garis bawahi besar. Ini bukanlah tempat tinggal Sultan atau Sultan Pelis, melainkan ini dulu difungsionalkan sebagai villa. Jadi hanya royal family saja, yaitu Sultan, Putri, dan juga para permaisuri. Oh, seperti itu. Yun Sewu, kenapa saya bilang para permaisuri? Saya berbicara 3 abad yang lalu, pastinya belum ada monogami ya Pak ya. Betul. Keraton Yogyakarta itu kan Mataram Islam, Yes, yes. disempurnakan lagi oleh Kiai Ahmad Dahlan menjadi Mataram Islam yang sempurna. Jadi seorang raja itu memiliki gelar Karifatullah Panotogomo, Wow. yang dimana beliau untuk prameswari atau permaisuri itu boleh mengangkat maksimal hanya 4 ya. Iya. Berarti sesuai aturan Iya, Islam. sesuai aturan, makanya disempurnakan, Ya, disempurnakan oleh Kiai Kiai Ahmad Haji Dahlan, Muhammad Dahlan, ya. ya. Nah, lalu untuk area tempat ini sebenarnya berhubungan dengan nama dari tahun belakang yang Bapak lalui, ya, yang dimana ada momen setiap 1 bulan sekali Sultan datang kemari, Oh. dan momen dimana putra-putra diajak kemari. Jadi Sultan dengan 4 permaisuri masuk di objek terakhir kita, pintu depan, Ya. ya, bersama dengan prameswari atau permaisuri. Beliau naik melalui kanan kiri, ini ada tangga menuju balkon bagian dalam, kita bisa tengok ada. Ini tangganya, di sisi sana juga ada Oh, tangga. di sana ya. Nah, di atas ini balkon. Sini Kak. Itu ada balkonnya. Nah, balkon ini dulu tidak ada pagarnya. Ini penambahan setelah gempa 2006 yang Jogja sempat Bantul sempat hancur itu ya, rumah-rumah itu. Ini ditambahi setelah 2006 pastinya untuk keamanan karena sudah jadi destinasi wisata ya Pak Bambang ya. Dulu Sultan dengan 4 permaisuri duduk di atas melihat pertunjukan tari di jalan ini, di tengah sepanjang ini, ini ya, ya sepanjang itu. sepanjang jalur. Yang menarik adalah putri-putri Sultan sendiri di usia 9 tahun ke atas. Oh, berarti yang menarik putri-putri Sultan Putri-putrinya semuanya ya? sendiri. Oke. Yang dimana dulu ternyata putri raja selain harus bisa menari, mereka harus bisa menciptakan sebuah tari-tarian. Makanya ada momen setiap 1 bulan sekali mereka datang kemari. Ya. Lalu gedung yang kita pakai ini ada 4 jumlahnya, ya 1, 2, 3, 4. Orang sini bilang gedung sekawan bahasa Oh, Jawa iya, ya Pak. betul. Tapi lebih tepatnya gedung ini namanya gedung Sedah Mirah. Oh, Bukan cucunya Jokowi ya, ini itu kan cucunya Oh, oke. Jokowi ya. Gedung Sedah Mirah ini digunakan sebagai tempat gamelan. Oh iya. Gamelan ada 4, selo, tabuhan, gong. Selo, tabuhan, gong. Yang dimana yang bermain gamelan di sini adalah putra-putra sendiri. Oh gitu ya guys. Kita lihat nanti di tempat ini gedung sekawan ini Atau Sedah Mirah. digunakan untuk tempat gamelan, musik gamelannya untuk nanti di sepanjang jalan itu mengiringi putri-putri raja yang menari. Yes. Nah, dengan adanya momen ini, gerbang belakang ini diberi nama Gapulo Panggung, Pak. Wah, iya. Kalau tidak ada pagar semacam Sultan duduk di atas stage atau panggung. Siap. Lalu penambahan informasi, Mas Paksi, kok tangganya kok seperti Iya, setengah dengar ini lingkaran. seperti- Ini yang membedakan Kasunanan Surakarta dengan Kasultanan Yogyakarta. Kalau Surakarta itu hanya tangga biasa, Ya. seperti anak Betul. tangga ini. Anak tangga seperti anak Ya. tangga naik turun Kalau- naik turun. Kalau kalau Kasultanan Yogyakarta itu namanya tangga sigar semangka. Ini Iya. seperti semangka Oh, iya, yang betul. diiris ya. Setengah lingkaran ya. Ya, makanya ada spot foto itu biasanya orang minta foto di situ karena ikoniknya yang dimana oh ini yang membedakan Kasunanan dengan Kasultanan. Seperti Iya. itu. Sedikit informasi dari Sedikit saya, informasi. Pak. Kalau mau kita coba lihat
ke atas guys. Yuk kita bisa naik ke lihat atas, atas. merasakan euforianya ya Pak. Oh, Ya. oke, seperti tangga ini biasa. tangganya guys. Kita menuju ke Bagian atas balkon, bagian balkon Gapura Panggung. Gapura Panggung yang tentunya digunakan oleh Sultan Sultan melihat menari. putri-putrinya menari guys. Kita lihat di sini guys. Wah, euforianya enak sekali ya Pak. Ini dia, guys. Sultan duduk middle di sini Iya. dengan 4 permaisuri. Ini Melihat guys, putri-putrinya bisa menari. dilihat di sana guys. Ya, ini gapuranya. Gapuranya seperti ini. Ini padahal pintu belakang Iya. ya Pak ya. Kemudian guys, ini di sini Sultan duduk di sini guys, duduk di sini kemudian menghadap ke depan sana, melihat sana guys. Gitu. Di sini putri-putri Sultan semua menari guys. Dan di samping kiri itu ada tadi apa Pak? Sedap Mirah. Sedap Mirah. Gapura Gapura Sekawan. Sekawan, itu putra-putra Sultan mengiringi Gamelan. putri-putri Sultan menari diiringi dengan gamelan yang tentunya dimainkan oleh putra-putra Sultan sendiri guys. Nah, dari sini terlihat ada unsur Eropa yang di Taman Sari ini sebenarnya Pak Bambang bukan orang Indonesia melainkan orang Mongol dan juga orang Portugis. Ya. Orang Portugis terlihat dari surround akustik yang sudah dipikirkan matang ya. Iya. Dari atas mendengar suara kelenengan gamelan ya. Guys, bisa dilihat tuh. Di zoom, coba di zoom guys. Itu dia guys. Dan semua bangunan presisi ya, bisa lurus ya Pak ya, tanpa apa gimmick-gimmick yang Iya. saya itu ya, Iya. yang menarik di sini yang mungkin orang awam nggak tahu. Di situ ada buah Pak, Oh iya, namanya buah kepel, itu hanya tumbuh di wilayah Buah apa? Kepel, kepel itu seperti apa? seperti sawo, tapi tumbuhnya di iya. batang. Oh, Nah iya, itu iya. termasuk unik, itu akan saya bahas. Habis itu saya ingin menerangkan logo keraton yang sebenarnya. Iya. Itu Ini namanya Nah, jadi ini Pak Bambang, salah satu wujud real putri-putri Sultan menari di sini itu ada beberapa tanaman. Ini namanya pohon kepel, ya. Kalau kita lihat seperti sawo ya, Iya. tapi perbedaan dengan sawo, dia hanya tumbuh di batang, tidak ada yang diranting. Iya. Kalau waktu musim panen ini batang ini sampai tidak terlihat, semua dipenuhi buah. Oh, Buah ini cara panennya unik, tidak dipetik melainkan tumbuh yang jatuh baru diambil, ya. Lalu yang dikonsumsi kalau dibuka, tekstur buahnya itu yang dimakan itu warnanya kuning seperti mangga, bijinya semacam biji salak, ya. Itu baunya harum sekali. Itu dikonsumsi oleh putri dan juga permaisuri dulunya sebagai natural deodorant, menghilangkan bau badan. Makan buah kepel selang 1 jam bau badan hilang. siap. Gitu. Salah satu gimmick ya yang dimana Sultan putri-putri dan permaisuri memang datang kemari. Berarti konsumsinya misalnya hanya kalau jatuh. Iya, karena Jatuh kalau dipetik yang belum matang ikut jatuh Pak. Oh, begitu. Gitu. Nah ini kenapa diberi seperti ini, takutnya kepegang ataupun apa Ya. pada jatuh malahan. Ya, Gitu. ya, ya. Ini satu ya. Yang kedua saya ingin menjelaskan hal yang penting di sini. Kita lihat ke Ya. whiteboard ini Bapak. Mungkin ini bisa di zoom. Kalau kita datang ke Yogyakarta melihat logo ini, pasti orang banyak mengira ini adalah logo Keraton Yogyakarta karena sering dibikin stiker, bikin kaos atau apa. Sedikit informasi dari saya Pak Bambang, ini bukan logo Keraton Jogja, melainkan ini namanya Hobo. Hobo itu singkatan dari nama Sultan, yaitu Hamengkubuwono. Jadi ini adalah logo dari Sultan, bukan logo keraton. Melainkan untuk logo Keraton Yogyakarta itu yang kita lihat di depan kita itu same like barong ya. Barong itu. Seperti barong tapi bukan barong. Itu Ya, berarti yang logo keraton. ya namanya Kalamakara. Kalamakara oleh Sultan Habib pertama diambil dari filosofi agama Hindu. Kalamakara ini artinya sebagai tolak bala. Saya akan deskripsikan sebentar Pak Bambang. Bentuk muka yang seperti raksasa yang bertaring itu ternyata wujud physically power dari Dewa Siwa. Karena itu unsur Hindu yang diambil ya. Itu wujud kekuatan
dewa Siwa yang besar, karena orang Jawa digambarkan seperti raksasa gitu ya. Lalu banyak orang salah mengira rambut itu rambut Buddha karena transisi agama Hindu, Buddha, Islam ya. Nyun sewu, rambut itu adalah salah satu ornamen dalam batik namanya ukel. Ukel itu same like spiral, Pak. Tidak dibuat dari besar mengecil, tapi dari kecil membesar. Ternyata Pangeran Mangkubumi ingin merimain kita tentang embrio, bahwa kita tumbuh dari kecil membesar dan selalu pasti ada air. 3 abad yang lalu wis mikir gitu ya Pak ya gitu. Lalu yang membedakan Kalamakara ini dengan barong di seluruh dunia, Pangeran Mangkubumi mencantumkan lidah manusia. Di seluruh dunia kita lihat barong mesti lidahnya panjang ya. Kenapa lidah Kalamakara pendek? Itu sesuai fungsionalnya sebagai tolak bala. Lidah itu kan sebagai sensor untuk gutis or betisnya ya Pak ya. Jadi seandainya ada hal buruk dia mengcover atau memprotek hal-hal buruk itu tadi. Jadi garis besarnya Bobo itu adalah logo Sultan, Kalamakara adalah logo Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Iya. Kita sekarang lanjut ke Taman Air Taman Sari. Ya, iya. Nah, ini adalah Taman Air Taman Sarinya. Kita bisa melihat ada 1, 2, lalu di balik castle itu ada kolam lagi atau private poolnya namanya Umbul Pangurasi ya. Khusus untuk Sultan dengan Permaisuri. Lalu kolam yang di depan kita ini kolam utama namanya Umbul Binangun, khusus untuk putri-putri Sultan yang sudah dewasa. Lalu kolam yang di sisi sana besarnya sama, itu namanya Umbul Kawitan, khusus untuk putri-putri yang belum dewasa. Ternyata untuk putri yang dewasa dan belum dewasa dibedakan, Dipisah ya, dipisah. Tetapi 2 kolam ini terhubung, di bawah jalan itu ada 3 lubang. Nanti kita bisa melihat ya. Jadi untuk putri-putri yang dewasa bisa menghampiri putri-putrinya yang belum dewasa bermain di sana. Mereka bermain di sana. Tetapi untuk putri-putri yang belum dewasa tidak boleh masuk ke Umbul Binangun. Sedikit peraturan kultur di kala waktu itu. Lalu kenapa kolam ini diberi nama Umbul? Karena dulu bawahnya bukan semen Pak, melainkan tanah dan pasir yang dimana air keluar dengan sendirinya. Jadi umbul itu konotasi air yang keluar, Pembahasan dari air tanah. Iya, dan kedalamannya tidak sedalam ini. Itu diterangkan kolam-kolam umbul ini dalamnya hanya sedada orang dewasa karena mereka mandi menggunakan kemben. Mereka tidak mandi sebenarnya, tetapi bermain air gitu. Keceh nek wong Jawa bilang gitu. Nah, ini kenapa dianjurkan Pak Bambang menggunakan official guide di sini, karena banyak cerita kejawi yang mudah sekali dimistiskan. Contoh, itu banyak koin. Banyak koin. Itu ada guide yang belum bersertifikasi menerangkan lempar koin lalu nanti make wish, berdoa gitu terkabul. Padahal kalian mau tahu semenjak diberi semen, air ini sudah menggunakan air pump, bukan holy water gitu ya. Gitu. Dari rembesan air tanah. Iya. Ini makanya ada larangan ini. Jadi Pak Bambang memilih saya tidak salah mendapatkan informasi yang objektif ya Pak ya. Gitu. Ya kita lanjut. Itu lubang-lubangnya kamu bisa shoot itu. Lubang-lubang terhubung sampai sana. Dari Umbul Binangun ke Umbul Kawitan. Ya. Ditembus sampai sini, Pak Bambang. Ini guys, bisa kalian shoot di bawah itu guys. Oke. Nah, lanjut berikutnya. Lalu yang lebih ekstrim lagi Pak Bambang, di setiap ujung kita menjumpai seperti kandang itu. Oh iya. Itu kandang itu baru saja dibangun karena untuk mengklirli cerita kejawen yang dimistiskan tadi. Dulu sebelum ada kandang itu banyak orang yang berjajar di sini bawa saji Pak. Karena kebetulan situs yang di dalamnya itu seperti makam. Jadi diterangkan itu makam, mungkin makamnya siapa gitu saya nggak tahu ya. Padahal itu bukan makam. Logikanya 3 abad yang lalu belum ada dupa. Jadi itu tempat pembakaran ratus atau aromaterapi. Oh iya. Kenapa di ujung? Iya, wewangi. Jadi menggunakan tumpukan bunga dan bawahnya menggunakan kayu cendana, gaharu gitu. Nah, ini kalau tidak ada pagar, saya terangin makam mesti percaya Pak, karena situsnya besar ya, seperti makam ya. Jadi
Bagian atas ini tumpukan berbagai macam warna-warni bunga, lalu bawah itu ada lubang, itu tempat pembakarannya, kayu-kayunya. Di sebelahnya untuk aroma Terapi. Biar Iya. di lingkungan sini baunya harum, guys. Harum. Lalu yang menarik ini arsitekturnya, kita di bawah tanah ya, tapi kok kena embasan angin karena temboknya itu miring gini, Bambang. Iya. Jadi ini fungsional untuk menangkap angin Iya. dari atas biar turun Angin ke biar bawah. turun ke bawah, kemudian naik kembali. Ada sirkulasi udara di sini. Tuh, temboknya miring ya. Itu bukan karena gempa ya itu ya. Jadi kronologinya Castle-nya berarti ke di sana. itu castle ya, atau ngumbul bukan umbul ya, ngumbul karena tingkat ya Pak ya. Jadi kronologinya Sultan itu datang sendiri melalui pintu depan, masuk lalu menuju lantai 2. Tapi sebelumnya putri-putri sudah datang ke sini, sudah bermain di sini ya. Jadi putri-putri dan permaisuri itu masuk dari pintu belakang ya. Tapi untuk permaisuri itu terakhir, pertama yang datang putri-putrinya, mereka bermain, lalu setelah bermain mereka pasti berkumpul di umbul kawitan, bermain bareng. Lalu yang kedua datang Sultan dari pintu depan sendiri. Begitu Sultan datang, Sultan menuju castle lantai 2. Mohon maaf, itu dulu tidak ada tralisnya, itu penambahan setelah gempa karena temboknya tebal, bisa untuk duduk, pastinya untuk keamanan ya. Lantai 2 itu tempat ganti Sultan berganti baju, mohon maaf. Karena tidak mungkin Sultan bermain air menggunakan baju kerajaan ya. Lalu setelah berganti baju sambil menunggu permaisuri datang, Sultan naik ke lantai 3 melihat putri-putrinya bermain. Nah, sejenak setelah Sultan sambil menunggu permaisuri, begitu permaisuri datang, ternyata putri-putri yang bermain di sini memiliki responsibility harus segera keluar kolam menuju ruangan di belakang kita ini. Kita nanti masuk, tapi nyun sewu untuk yang sebelah kanan ini sudah tidak bisa kita akses karena dialih fungsionalkan untuk menjamu tamu kenegaraan. Kalau ada tamu dari mana dijamu makan di sini, Pak. Ini tempat ganti putri-putri yang dewasa. Kita nanti bisa mengakses tempat ganti putri-putri yang belum dewasa di sana, yang juga dialih fungsionalkan menunjukkan Sultan itu suka minum minuman herbal. Ada yang namanya johar, itu tempat membawa rempah-rempah dan menghidangkan minuman nanti di sana. Iya, kita bisa masuk ke sana, Pak. Iya. Nah, ini itu sudah tidak bisa kita akses ya, tadi sudah saya terangkan. Ini tempat ganti putri-putri yang belum dewasa tadi, tetapi sudah dialih fungsionalkan. Tetapi ini terlihat sekali ya, tempat ganti itu ada loker baju di sana dengan 3 sub di ujung. Lalu sekat ini bukan tempat duduk, Pak Bambang. Ini sebenarnya di setiap sekat ini ada sebuah guci yang terbuat dari batu hitam. Satu-satunya yang sudah direnovasi di tempat ganti permaisuri, nanti saya terangkan di sana karena fungsionalnya sangat unik sekali. Nah, ini yang saya bilang johar tadi. Ini dulu ditandu ya. Ini ada lubang, nggak boleh dipegang. Ini asli dari keraton dari zaman dulu ya. Ini untuk membawa rempah-rempah dan untuk menghidangkan minuman. Yang dimana yang menandu itu bukan pria melainkan wanita. Karena yang boleh turun ke sini pria itu hanyalah sultan saja. Seperti itu. Untung kita nggak hidup di masa itu ya. Di sini ditunjukkan bahwa sultan suka minum minuman herbal. Ini rempah-rempahnya. Ini rempah-rempah guys yang digunakan untuk minuman. Yang untuk membuat minuman semuanya. Dan ini beberapa jenis-jenis minuman yang dihidangkan di sini guys. Ada masih mudah ditemui ya Pak ya. Ya, ini ada temulawak, ada kayu secang, ada temu giring, ada kencur, merica, bunga lawang, sini ada lengkuas, merica, bunga lawang guys. Kemudian ada ketumbar, ada lengkuas juga guys. Selanjutnya ada cabai Jawa, adas, ada sirih, dan ada kedaung. Nah ini contoh minum-minumannya. Sultan punya jamu kuat Pak. Jamu kuat Sultan guys. Resepnya seperti ini guys. Iya masuk itu Pak. Nah ini kunir asam, banyak orang yang bisa buat jamu setelah menstruasi. Yang menarik dari segala minuman ini adalah minuman semlo. Mungkin istri dari Pak Bambang bisa membuat itu minuman semlo ya Bu ya. Semlo ini kalau di restoran Jawa, misalnya kayak Sekar Kedaton, kayak Bali Raos gitu ya, 1 gelas 200.000 Bu.
Wow. Karena apa? Ini minuman kesukaan Sultan Habis 9. Padahal ibu tahu ini setup pisang. Ibu bisa bikin di rumah sendiri ya Bu ya, setup pisang ya. Iya. Jadi setup tapi menggunakan pisang gitu. Biasa. Iya, kayu manis itu biasanya kalau di sini setup itu sama jambu blutuk itu loh. Nah, ini Pulau Kenanga ini dulu difungsionalkan oleh abdi dalam untuk mengajari putri-putri dan putra-putra menari dan bermain gamelan. Nah, kenapa dibilang Pulau Kenanga? Karena tadi saya bilang sama Pak Bambang, bagian utara itu dulu danau buatan atau segaran, Pak. Jadi ini kenapa dibilang Pulau Kenanga? Karena dulu dikelilingi air danau gitu. Ini hanya tinggal 2 bangunan ya, kalau dilihat dari Pasar Ngasem yang tinggi ya, itu ya ini. Ya, itu hanya ada 2 bangunan saja ya. Nah, contoh juga Mbak Bambang Nyun Sewu sekali lagi ya. Ini tadi yang saya bilang gapura panggung. Oh ya, dari depan. Ini tidak ada pagarnya ya. Ya, tidak ada pagar. Jadi Sultan memang duduk seperti di panggung, makanya pintu belakang selain dibilang gapura kenari, lebih cenderung ke gapura panggung. Nah, kenapa pintu-pintu di sini pendek, Pak Bambang? Bukan berarti dulu Sultan pendek, permaisuri atau putri ataupun prajurit itu pendek, orang-orang Jawa dulu pendek, tidak. Pintu-pintu di Jogja ini terutama di wilayah kerajaan, kenapa semua dibikin pendek? Itu untuk mengajarkan tentang attitude yang dimana kita kalau masuk ruangan kita otomatis sudah nyuwun sewu atau permisi gitu. Jadi Pak Bambang tadi sempat kejeduk gitu. Iya. Kita sekarang menuju castle itu Pak. Ya. Nah, ini pendek. Yuk, silahkan ladies first. Ya, ini tempat ganti permaisuri ya. Hati-hati kepala. Monggo, Ibu. Hati-hati kepalanya Nyun Sewu. Hati-hati. Yuk, ayo masuk. Nah, kalau kita lihat ini lebih kecil karena tempat ganti permaisuri ya. Kalau di sana kan putri-putrinya banyak. Tapi kalau kita lihat di ujung sama ada 3 loker seperti ini. Ternyata ini wujud real bahwa di kala 3 abad yang lalu Pak Bambang, tata busana wanita kerajaan sudah sangat baik. Nyun Sewu wanita Jawa itu kan pakai sanggul ya. Bagian atas ini tempat sanggul dan semua perhiasan. Lalu bagian tengah ini tempat baju ganti atau kebaya ya, karena mereka mandi menggunakan kemben. Bawah pasti alas kaki. Beda ya Bu ya, kalau kita sekarang pinjam kebaya atas, sanggulnya malah bawah ya Bu ya gitu. Tapi yang menarik di sini adalah guci ini. Yang di sana tadi belum direnovasi, tapi Nyun Sewu Pak Bambang ini sudah direnovasi menggunakan semen. Sebenarnya terbuat dari batu hitam atau batu sungai, batu andesit itu yang mengkilat keras itu, yang mengkilat ya, bukan yang buat copek loh Bu ya gitu. Lalu batu ini dibuat guci seperti ini lalu diisi air. Fungsionalnya unik sekali Pak Bambang. Bukan untuk cuci muka, bukan untuk baju kotor, bukan untuk minum, melainkan untuk berias atau bercermin. Natural mirror, kaca fungsionalnya. Tapi catatan dari saya Pak Bambang, bukan berarti di kala masa itu belum ada cermin, tidak. Kita semua tahu gaya adalah kaca. Tapi Pangeran Mangkubumi tidak tertarik dengan kaca karena kaca masih kental dengan faktor magis atau sihir. Jadi beliau menggunakan batu hitam dan air sebagai natural mirror untuk berias atau bercermin. Karena Nyun Sewu dulu mungkin belum ada eyeliner ya gitu. Nah, singkat cerita, setelah permaisuri tadi berdandan, pastinya permaisuri menuju di mana Sultan menunggu. Di sana ada natural spring bed Pak. Sultan punya spring bed. Nah, tapi natural ya spring bednya. Nanti akan saya tunjukkan struktural
spring bednya. Ya, setelah dari sana kita baru menuju ke Umbul Panguras, tempat private poolnya ya. Tetapi di sini kita bisa melihat ada ukiran di atas sini. Dikala 3 abad yang lalu, para wanita melihat ukiran seperti ini mereka merasa tersanjung, Pak Bambang. Karena ini simbol kesucian cinta yang dimana wanita diperlakukan spesial oleh seorang raja. 3 burung itu 3 burung merak ya. Itu maknanya Cipto Karso Roso. Itu Cipta Karso Roso, Cipta Karsa Rasa tapi A-nya ganti O ya. Gitu. Yuk, karena begitu rame, bocor hati-hati kepala, pintunya pendek. Nah, ini kasurnya Sultan. Kita bisa melihat ya. Karena masih ada tamu, kita gantian dulu. Saya terangin dulu di sini. Saya tadi bilang Sultan punya natural spring bed gitu ya Pak. Jadi untuk struktural kasurnya, bagian bawah itu memang dari batu. Lalu ada semacam tungku, itu bukan tempat sauna seperti tadi Mas yang menerangkan tadi ya. Kalau sauna teneh kopong gegere ya. Ini sebenarnya tempat ratus atau aromaterapi tadi. Lalu untuk kasurnya itu bukan papan seperti itu, ada 2 lapis. Bagian bawah terbuat dari bambu yang utuh, yang basah itu dikeprek. Lalu dirajut seperti rakit. Kalau di sini namanya galar, Pak. Betul. Galar. Kenapa dikeprek? Biar timbul spring atau ben mentul-mentul nek wong Jawa bilang ya. Nah, tetapi karena difungsionalkan sebagai tempat tidur biar Sultan tidak terluka dengan keprekan bambu, beliau melapisi dengan sebuah permadani seperti di Istanbul. Karena salah satu permaisuri dari Sultan Habib pertama masih ada keturunan dari kerajaan Turki. Namanya Ratu Nandan, permaisuri ketiga. Ya, hadiah dari kerajaan Turki yang dimana beliau diberi sebuah permadani, bukan karpet ya Pak, permadani yang soft itu ya. Itu tebalnya Pak Bambang mau tahu 30 cm ya, pastinya spring bed ya Pak ya. Strukturalnya seperti ini. Ini guys, ini bawahnya seperti ini. Ya, ini untuk ratus. Aroma pewangian tadi. Iya, aromaterapi. Terapi nih. Bisa kalian. Jadi kalau ada yang nerangin sauna salah ya. Jadi ini tempat tidur Sultan guys. Dengan permaisuri. Di bawahnya nanti ini kelihatannya ini dipakai untuk aromaterapinya. Pewangiannya. Guys. Nah, lalu banyak cerita kejawen yang menafsirkan, wah kok ada sajen, orang takut foto di sini. Mohon maaf, ini tembok tebal, ruangan pendek, tapi kok nggak bau pengap ya Bu ya, nggak bau basah gitu. Ini salah satu contoh ratus fungsionalnya. Guys, fungsi dari bunga-bunga ini adalah untuk pengharum ruangan ini guys. Ya, ruangan ini tidak kelihatan pengap, akan tetapi disterilkan oleh bunga ini guys, sehingga di dalam sini harum sekali guys. Di tempat tidur Sultan ini bisa kalian lihat di sana, bisa melihat tadi umbul-umbul di sana yang putri-putrinya sedang bermain air guys, bermain air di umbul-umbul itu guys. Nah, kita sekarang menuju umbulnya Sultan ya, atau umbul Panguras. Kalau dari intipnya situ ya, bisa dilihat di sini ada umbulnya Sultan guys. Kalau namanya Umbul Panguras. Oh, Umbul Panguras guys. Di sini adalah tempat Sultan untuk bermain permaisuri. Air di sini bersama permaisuri guys. Kita lihat ke sana guys. Yo. Nah, ini adalah Umbul Panguras. Dia lebih kecil daripada umbul yang di sana ya, karena hanya dipakai Sultan dengan permaisuri. Lalu di setiap ujung juga ada tempat ratus ya, atau tempat. Nah, tempat ratusnya juga sama. Struktural temboknya juga sama. Ada sirkulasi udara di sini. Jadi di sini memang dulu airnya katanya dipenuhi dengan bunga karena khusus untuk Sultan dengan permaisuri ya, jadi sangat roman place sekali ya gitu. Lalu dulu bagian atas ini bukan rumah-rumah abdi dalam seperti ini ya, ini dulu bagian selatan ini adalah kebun buah, jadi kebun buahnya Sultan itu bagian selatan gitu. Kenapa namanya Taman Sari? Kan Taman is garden, Sari is beautiful flower Pak gitu, karena begitu masuk itu dulu disambut dengan di bagian ini objek terakhir kita nanti ya,
Begitu masuk Sultan, masuk Gapura itu ada tanaman bunga yang indah sekali di situ. Rencana mau ditata ulang lagi, Pak. Nah, ini Umbul Panguras, ya. Panguras. Kita sekarang menuju pintu depan Taman Sari, yaitu Gapura Agung. Nah, ini adalah pintu depan Taman Sari yang sudah tidak bisa kita akses, Pak, karena baliknya sudah menjadi permukiman abdi dalam, ya. Itu salah satu contoh kenapa bagian utara tidak bisa kita akses, karena baru ada renovasian itu. Ini kan dulunya rumah itu, Pak, ya, dibongkar. Nah, ini baru satu persatu dibongkar, ya, masih banyak debu itu apa ya. Nah, pintu depan Taman Sari itu namanya Gapura Agung, yang dimana tadi di pintu belakang kita melihat ada naga dua atau sangkalan. Kalau di pintu depan ini, di atas pintu itu kita melihat ada dua burung merak berhadapan. Itu namanya Lajering Sekar Sineseping Peksi. Bukan paksi, kalau paksi saya, ya, Pak, ya. Paksi itu burung, ya. Sepasang burung yang sedang menghisap sekutum bunga. Ternyata itu menunjukkan tahun selesainya dibangun Taman Sari, Pak. Tadi dibuat 1758, selesai 1765. Jadi 7 tahun tempat ini. Arsitekturnya orang Portugis dan juga orang Mongol dan Pangeran Mangkubumi. Lalu untuk kuli bangunannya bukan abdi dalam dari Keraton Jogja, melainkan dari Kerajaan Demak. Karena Kerajaan Demak itu kan jajahan Pangeran Mangkubumi. Daripada membayar upeti, mereka bersukarela membangunkan Taman Sari. Itu. Nah, ini Pak, tunjukin Gapura Agung, ya. Ada simbol hadiningratnya, sayap dua kanan kiri. Dari sini kita masuk ke Pintu depan Taman Sari, atau Gapura Agung. Gapura Agung, guys. Ini dia. Itu ya, Pak, ya, sudah tidak bisa kita akses karena ditutup. Sudah menjadi permukiman abdi dalam. Strukturalnya sama waktu kita masuk pintu belakang, kanan kiri ada tempat untuk prajurit berjaga, bagian depan juga ada sapnya karena merupakan pintu utama, ya, gitu. Dan sedikit catatan dari saya, Sultan Putri Permaisuri kalau mau datang ke Taman Sari ini tidak naik kereta atau tidak diiringi, melainkan naik rakit atau kano, karena bagian utara kan segaran atau danau, ya, Pak, ya. Kalau jadi nanti ke Bapak di depan itu pas parkir motor ada setengah lingkaran itu dermaganya putri-putri dan juga permaisuri, ya. Kalau dermaganya Sultan baru direnovasi, gitu. Sebelah sana direnovasi tadi. Iya. Nah, ini sedikit keterangan saya, Pak Bambang, dari belakang sampai depan, atau bisa dibalik karena kita masuk dari sana. Semoga berguna, ya, informasi dari saya dan tidak bosan main ke Taman Sari. Ceritanya sangat menarik, ya, Pak Bambang, ya. Nah, kita nanti keluarnya lewat sini. Oke, guys, itu dulu video saya kali ini bersama guide kita, Bapak Paksi. Semoga bermanfaat dan tentunya semoga bisa menghibur kalian semuanya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Tentunya saya doakan kepada kalian semuanya. Semoga kalian sehat, panjang umur, dan tentunya dimudahkan segala urusan kalian. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih.